Salam jumpa kembali dengan materi IPS. Salam jumpa, salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini kita akan belajar tentang interaksi sosial disosiatif. Perhatikan gambar. Pada gambar tampak seorang yang berlarian, kemudian ada orang yang suka gosip, kemudian ada situasi yang bangunan runtuh, mungkin ini sehabis perang. Hal-hal semacam inilah yang nanti kita akan pelajari pada interaksi sosial disosiatif. Apa arti interaksi sosial disosiatif? Interaksi sosial disosiatif adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengarah pada perpecahan atau pertentangan. Waktu terjadinya adalah berawal dari ketidaksenangan, iri, benci, ingin jadi yang pertama, ingin lebih dipuji, takut kalah dalam persaingan. Bentuk interaksi sosial disosiatif meliputi kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan konflik atau pertentangan. Kita pelajari satu persatu dari interaksi sosial disosiatif. Yang pertama adalah kompetisi. Silakan lihat gambar. Orang yang sedang berlari mengejar mimpi, kemudian ada perlombaan atau pertandingan bulu tangkis, kemudian ada sepak bola. Hal-hal ini termasuk pada kompetisi. Istilah lain dari kompetisi adalah persaingan atau pertandingan atau perlombaan. Artinya, persaingan dua pihak atau lebih untuk memperebutkan objek yang sama. Dalam pertandingan sepak bola, kejuaraan. Dalam pertandingan bulu tangkis, kejuaraan. Dalam lomba lari, para pengusaha tersebut pasti ya ingin yang terbaik. Caranya adalah latihan, adu taktik, adu strategi, meningkatkan kemampuan atau kompetitif. Tujuannya adalah memperoleh pengakuan lawan, menang lomba, juara jadi yang terbaik, terkuat, terhebat, dan lain-lain. Contohnya juara 1 di kelas, juara basket tingkat kabupaten, dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah kontravensi. Istilah lainnya adalah pertikaian tanpa melukai. Artinya, kontravensi adalah upaya mengalahkan lawan dengan cara-cara yang kurang terpuji, dengan tujuan menyingkirkan lawan tanpa melukai. Dasarnya adanya ketidakpastian pada diri seseorang, perasaan tidak suka yang disembunyikan. Kontravensi itu berada di antara persaingan dengan konflik. Caranya bisa menghasut, mengancam, membuka aib, melecehkan, menghardik, dan lain-lain. Tipe-tipe kontravensi. Kontravensi antar generasi, antara anak dengan orang tua, antara guru dengan murid, antara majikan dengan ibu rumah tangga, antara pengusaha dengan buruh. Kemudian kontravensi hubungan suami istri. Kontravensi parlementer, yaitu antara partai yang mayoritas dengan partai yang minoritas. Bentuk-bentuk kontravensi, lihat di gambar seseorang yang sedang menggosip. Nah, ini termasuk kontravensi intensif, yaitu menghasut, mengeluarkan desas-desus, mengecewakan orang lain secara terus-menerus. Kontravensi rahasia adalah berkhianat, membuka rahasia orang lain di depan umum secara tersembunyi. Perhatikan gambar. Nah, orang begitu gembira ketika usahanya mengadu domba berhasil. Mereka sibuk ribut tentang berbagai hal, dia senang dengan keadaan semacam itu. Tentunya kita tidak inginkan diperlakukan semacam itu. Berikutnya, kontravensi tastis atau ini bersifat provokasi, intimidasi, membingungkan lawan yang sudah terpola. Biasanya mereka sudah berhadapan-hadapan dan sudah adu mulut dan siap memukul. Nah, tetapi belum sampai terjadi perkelahian yang besar. Kontravensi umum biasanya berbuat kekerasan, mengacaukan pihak lawan. Kontravensi sederhana, memfitnah, mencaci maki, dan sebagainya. Ini lihat di gambar. Ya. Situasi yang di depan umum yang mungkin bisa tidak terkendali, ini termasuk kontravensi umum. Sedangkan yang ini biasa terjadi dalam rumah tangga, hanya karena foto, mungkin karena HP-nya dering itu dari siapa, maka ini bisa saja terjadi cemburu sehingga bisa terjadi keretakan dalam rumah tangga.
Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Apa dampak dari kontravensi? Dampak dari kontravensi ada dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif pada diskusi ilmiah misalnya, itu diharapkan adanya perbedaan pendapat, dapat melihat kelemahan suatu pendapat sehingga diketemukan pendapat yang terbaik secara ilmiah. Jadi misalnya dalam rapat atau apa, itu berbeda pendapat itu adalah hal yang biasa, tidak perlu dibesar-besarkan. Kemudian memberikan rasa memiliki, ya, mana yang benar, mana yang salah, ya. Kemudian memberikan kesatuan yang kuat, ikatan solidaritas. Kalau dia merasa kelompoknya benar walaupun sudah dikatakan salah atau diisukan tidak benar, mereka tetap bersikukuh dengan pandangan yang dia miliki. Kemudian pendorong perubahan sosial atau kebijakan dan arah pada pihak yang bertentangan. Adanya perubahan kebijakan misalnya ada demonstrasi buruh dengan pengusaha, sehingga mereka kemudian mengambil jalan tengah, yaitu kebijakan yang terbaik di antara keduanya. Kemudian dampak negatif dari kontravensi adalah menimbulkan rasa tidak percaya diri dalam masyarakat, kebingungan, seperti kalian yang mungkin diisukan padahal itu tidak benar, kalian bingung merasa salah atau merasa benar, ya semacam itu. Kemudian mendorong konflik sosial dalam masyarakat, menghambat proses mobilisasi dalam masyarakat, sehingga rakyat atau masyarakat yang diajak bersama-sama itu sulit karena adanya desas-desus yang tidak benar, ya, seperti dalam kerja bakti, dalam pembangunan musola yang katanya hanya untuk mencari nama seseorang. Nah, ini bisa menghambat kerja dari pembangunan tersebut. Konflik. Istilah lainnya adalah pertentangan atau pertikaian. Artinya, konflik adalah upaya mengalahkan lawan dengan menghalalkan segala cara dengan tujuan melukai atau menghancurkan lawan. Kapan konflik itu terjadi? Konflik terjadi karena merupakan puncak dari kontravensi yang sudah tidak mampu dibendung atau dikendalikan. Contoh, ada konflik pribadi, ada konflik rasial karena etnis, ya. Ada konflik politik, ada konflik antar kelas sosial, ada konflik vertikal dan konflik horizontal. Konflik vertikal itu seperti tadi, pengusaha dengan para buruh, majikan dengan asisten rumah tangga. Konflik horizontal seperti kalian, teman dengan teman, kelompok dengan kelompok. Kemudian konflik internasional, ada perang antar negara. Konflik terbuka dan konflik tertutup. Konflik terbuka itu ya kelihatan langsung, tapi kalau konflik tertutup itu saling mendiamkan, yang sewaktu-waktu bisa meluap. Kemudian konflik destruktif dan konflik konstruktif. Konflik destruktif itu adalah yang sifatnya merusak. Konflik konstruktif, ya konflik itu menghancurkan, tetapi di balik itu nanti orang menjadi insaf, kemudian mencari yang terbaik. Sebab konflik: perbedaan pendirian, pandangan, atau perasaan, atau perbedaan ideologi, perbedaan agama juga bisa. Adanya perubahan sosial yang terlalu cepat sehingga terjadi disorganisasi dan perbedaan pendirian mengenai reorganisasi dari sistem nilai baru. Perbedaan budaya yang mempengaruhi pola pemikiran dan tingkah laku. Misalnya ada orang yang bergaya rambut dicat warna masuk kampung itu ada 10-15 orang, sehingga itu menimbulkan kegaduhan. Kemudian bentrokan antar kepentingan baik perseorangan maupun kelompok, baik kepentingan ekonomi, sosial maupun politik. Permasalahan di bidang ekonomi, ini juga sering terjadi konflik. Di rumah tangga misalnya sedang kesulitan ekonomi sampai ada yang terjadi pembunuhan. Lemahnya kepemimpinan pada berbagai tingkatan. Nah, jadi seorang pemimpin itu harus kuat, harus punya idealisme. Ketika pemimpin ini tidak punya ide, tidak punya kreatif, ikut saja sama anggota, maka ini menimbulkan ketidakenakan dalam organisasi itu dan rawan terjadi konflik. Ketidakadilan yang dirasakan oleh sebagian atau seluruh kelompok masyarakat. Nah, rasa tidak adil ini juga bisa menimbulkan konflik. Apa akibat dari konflik? Bisa terjadi kebakaran atau perang. Ini sebagian dari contoh. Atau bisa juga mereka berkumpul berdemonstrasi menuntut perubahan, menuntut situasi yang tidak menyenangkan itu segera bisa teratasi. Marilah kita lihat apa saja akibat dari konflik. Akibat konflik ini berdampak negatif dan berdampak positif. Dampak negatif
terjadi perselisihan, perpecahan, dan permusuhan antar kelompok. Contohnya gerakan Aceh Merdeka. Timbulnya pandangan atau stigma negatif terhadap kelompok yang berbeda. Terganggunya solidaritas kelompok. Timbulnya sikap dan tindakan yang diskriminatif. Ya. Korban jiwa, kerusakan bangunan, hilangnya harta benda. Munculnya kecemasan, tekanan, persaingan tidak sehat, ancaman kekerasan, dan lain-lain. Dampak positifnya adalah meningkatnya solidaritas dalam kelompok masyarakat, munculnya inisiatif dan kreativitas, munculnya berbagai forum yang mendiskusikan aspek kehidupan baru, intensitas usaha semakin meningkat, teratasinya perasaan apatis, kemudian adanya jalan tengah atau menghasilkan jalan tengah dan win-win solution bagi pihak-pihak yang berseteru, serta perubahan kepribadian menjadi lebih baik. Ada perubahan kepribadian lebih baik. Kalau akibat negatif, perubahan kepribadian menjadi lebih turun, misalnya menyendiri, mengurung diri. Gejala-gejala yang terjadi karena konflik adalah munculnya tokoh. Pasti dalam konflik itu sering muncul tokoh-tokoh tertentu. Nah, dalam gambar ini saya tunjukkan Ibu Megawati saat terjadi aksi reformasi tahun 1998. Kemudian muncul bentrokan, ya, mereka antar anggota saling menuduh siapa yang menjadi kambing hitam. Nah, kambing hitam inilah yang dicari-cari. Kemudian muncul kerusuhan, ya. Kemudian juga hanya gara-gara dua pemimpin antar negara berseteru di depan layar televisi, rakyatnya tidak terima sehingga bisa menimbulkan perang antar negara. Nah, gejala yang umum adalah solidaritas in group meningkat, goyah atau retaknya persatuan kelompok, adanya perubahan kepribadian individu, munculnya akomodasi atau usaha-usaha untuk mencegah konflik terjadi, kemudian munculnya dominasi, ini bagi mereka yang menang konflik, dan takluknya salah satu pihak. Nah, lawannya dominasi adalah takluk, mereka yang kalah kemudian harus ikut pada yang menang. Rusaknya tatanan kehidupan masyarakat tergantung kepada penguasa yang mendominasi kekuasaan. Kemudian terjadi krisis sosial karena tidak percaya, bisa tidak percaya terhadap situasi, tidak percaya terhadap kebijakan pemerintah, atau tidak percaya kepada kelompoknya. Ini gejala yang terjadi saat konflik. Demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini tentang materi interaksi sosial disosiatif yang meliputi kompetisi, persaingan, kontravensi, dan konflik. Terima kasih.